Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dama fi milah salatan wa salam daimain ibda angkala wa ala alihi. Melanjutkan pembahasan yaitu apa-apa saja yang disunahkan untuk kegiatan kita di bulan suci Ramadan. Ya, yaitu kita disunahkan untuk istiqomah menuntut ilmu. Berarti apa? Di bulan Ramadan diperbanyak kita ini tindak ngaji. Untuk belajar ngaji ya. Dapatkan ilmu ya. Ya. Di sini disebutkan tentunya kita paham di bulan suci Ramadan seluruh amalia dilipat gandakan ya. Termasuk apa? Termasuk pergi ngaji. Dalam riwayat disebutkan man hadra majlisa ilmi fi Ramadana kata Allah taala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Siapa saja orang yang hadir di majelis ilmu, ya pengajian seperti ini, ya majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya setiap langkah dia menuju tempat tersebut, maksudnya dari tempat dia tinggalnya menuju tempat tersebut, yaitu berupa ibadah setiap langkahnya 1 tahun ibadah. Ini satu kemuliaan yang sangat besar, ya. 1 tahun ibadah itu maksudnya bagaimana? 1 tahun ini adalah 365 hari. Berarti kalau 365 hari, 1 harinya dihitung 24 jam ibadah terus. Mulai dari subuh sampai maghrib, dia tersebut puasa sunnah, ya. Mulai dari maghrib sampai subuh, dia dianggap sebagai orang yang sholat sunnah. Seperti itu. Selama 24 jam tidak berhenti-berhenti. Seandainya kita diperintah untuk 1 hari 1 malam kita melakukan itu tanpa jeda, niscaya kita tidak kuat. Niscaya tidak akan mampu kita. Nah, padahal ini 1 langkah 1 tahun. Berarti 1 tahun tersebut dicatat kita ini ibadah terus tidak berhenti oleh malaikat. Dan malaikat ingat tidak pernah capek. Dan hal ini kita dapatkan ibadah 1 tahun berturut-turut tanpa henti dengan hanya 1 langkah kita pergi ke tempat ngaji. Padahal kalau kita lihat, kita bayangkan dari rumah kita sampai sini, itu berapa langkah? Beda-beda. Mungkin tempatnya Pak Wur sampai sini berapa? 300 langkah. Ya, ini dihitung PP. Nah, tempatnya jenengan jauh lebih lagi. Ya, kalau naik motor dihitung perputaran roda. Ya, seperti itu. Sehingga ulama-ulama dulu mengetahui keutamaan pergi ke satu tempat untuk belajar ilmu agama, khususnya bulan Ramadan, 1 langkah itu 1 tahun ibadah, dia ini memendekkan langkah. Memendekkan langkah yang mungkin langkahnya 1 meter dipendekkan jadi 1,5 meter. Supaya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Seperti itu. Ya. Itu kalau 1 kali kita ngaji. Pagi-pagi ada kuliah subuh, kita niatkan untuk ngaji. Ya. Terus menjelang pengajian, nanti mau berangkat tarawih ada kultum juga. Itu semua ngaji semua. Jadi kesempatan bulan Ramadan ini yaitu niatkan untuk ngaji. Di tetangga jenengan ada ngaji, datang dong. Setiap langkah 1 tahun. Ini pahala yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pentingnya ngaji tersebut? Mari kita lihat beberapa dalil ya. Kalau Allah Ta'ala setelah berfirman Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Ta'ala di Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wa qur rabbi zidni ilma di surat Toha yang 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qur rabbi zidni ilma, dan mintalah kamu kepada Allah tambahan ilmu. Wa amarahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabinya bitolabil ziyadati minal ilmi, dengan minta tambahan ilmu. Huwa asraful khisali, sebab ilmu adalah sesuatu yang mulia, wa arfaul khilali,
dan kebaikan yang tinggi. Coba lihat. Para nabinya Allah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Minta tambahan ilmu. Tidak diperintah minta tambahan harta kekayaan. Tidak minta permintaan yang lain, tapi ilmu. Berarti kalau Allah sudah memerintahkan nabinya minta tambahan ilmu, berarti ilmu itu adalah yang paling agung di sisi Allah. Bukan harta, bukan yang lainnya, tapi ilmu yang paling tinggi. Berarti nabi ini kita paham, yaitu mempunyai tugas yang berat. Rasul mempunyai tugas yang berat. Ini diminta orang yang paling dicintai oleh Allah, orang-orang hambanya Allah yang khusus. Diminta untuk minta tambahan ilmu. Berarti apa? Berarti ilmu ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, berarti ilmu sesuatu yang paling mulia dan paling tinggi. Nah, kalau seandainya para nabi dan rasul pilihan Allah itu diminta menambah ilmu, apalagi kita, harusnya kita harus lebih minta gitu. Nah, tentunya untuk mendapatkan tambahan ilmu itu harus kita berusaha. Nambahnya ilmu ini bukan kita tidur, merem, dan enggak. Inamal ilmu bita'alum. Sesungguhnya ilmu ini didapat dengan apa? Belajar. Belajar itu apa kalau bahasa Jawanya? Ngaji sudah. Ngaji. Berarti apa? Orang yang datang ngaji itu berarti apa? Dia akan mendapatkan sesuatu yang mulia dan kebaikan yang tertinggi. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Coba lihat di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana marra bisukil Madinata fa waqafa 'alaiha wa qala ya alis-suq ma'a jakakum qalu wa ma zaka ya Abi Hurairah qala zaka mirasu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna ala tashabuna fata huzuna nasibakum minhu qalu aina huwa. Nah, ini saya potong dulu ya. Dalam satu kesempatan sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah itu berjalan di pasar di kota Madinah. Maka berhenti di tengah-tengah pedagang yang lagi asik berdagang. Maka dengan ahli pedagang, ahli pasar, maukah aku alangkah gumunnya aku, heran aku. Lalu pedagang mengatakan, apa maksudmu ya Abi Hurairah? Kok engkau melihat aku ini bingung pedagang? Qala, ya lalu Abi Hurairah jawab, ya. Sekarang ini sedang dibagikan warisan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kenapa kamu sekarang masih di sini? Dengan berdagang. Padahal saat ini ada satu tempat di mana yaitu warisan Kanjeng Nabi dibagikan. Ini berarti peristiwa terjadi setelah Kanjeng Nabi wafat. Ya. Nah, coba lihat. Orang biasanya gara-gara bagi warisan kakak adik satu kandung bisa pecah saudara enggak kadang-kadang? Ya, bisa pecah saudara. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, lihat pedagang di pasar lagi sibuk jual beli, aku bingung sama kamu. Kenapa kamu sini tidak pergi di situ loh? Ada pembagian waris Nabi besar Muhammad SAW. Berarti waris Nabi paling besar ya. Alatas habuna fata huzuna nasiyabakum minhu. Maka dari itu, sila, ayo pergi, ambil warisan Nabi. Qalu, maka berkatalah para pedagang, roja'u faqala lahum ma lakum faqalu ya Aba Hurairah qad ataina masjidi, yaitu Abi Hurairah, aku pergi ke tempat tersebut, yaitu tempat yang kata engkau dibagikan warisan Nabi, yaitu di masjid. Fadkhalna falam narofihi syai'un yuksamu faqala lahum Abu Hurairah, kita masuk datangi masjid, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa saja di dalam masjid, kita tidak mendapatkan apa-apa di sana, ya, tidak ada pembagian warisan dan sebagainya. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata kepada pedagang-pedagang tersebut, yang mana pedagang tersebut nyari warisannya Nabi dibagi di masjid, gak dapat. Wa ma ra'aitum fil masjid ahadun, saya tidak mendapatkan apa-apa di dalam masjid itu. Qalu bala, ya memang benar. Ra'aina kauman, yang aku dapatkan adalah sebagian saum yusallun, salat di dalam masjid. Wa kauman yaqra'ul Quran, dan sebagian di dalam masjid ini baca Quran.
Wa qauman yatazakkaruna al halal wal haram. Yang satu lagi ngaji untuk mendapatkan ilmu mana halal mana haram. Wa qala lahum Abu Hurairah. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, ya, wa yahkum, kamu ini fadzalika mirasu la itulah warisan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Isyara ila al-hadis Rasulullah SAW dengan membawakan satu hadis. Innal anbiya'a lam yuwarisu dinar wala dirham wa innama warasul ilma. Lalu mengatakan, ingat Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, para nabi ini tidak meninggalkan warisan dinar atau dirham. Tidak. Tapi warisan para nabi itu apa? Ilmu. Jadi Nabi tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak, tidak meninggalkan harta benda. Warisan Nabi itu apa? Ilmu. Nah itu. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam satu tempat, pergi ke masjid, sholat, majlis taklim, dia datang mau mengambil ilmu, berarti dia sudah mendapatkan warisan Nabi, dan warisan Nabi adalah warisan yang paling agung. Paling agung. Nah, sekarang kenapa? Kenapa, Fit? Kenapa ilmu tersebut lebih agung daripada harta benda? Kenapa? Nah, 100, benar. Tambah lagi ya, Faris. Apa ya? Nah, ini tadi. Dapat dunia perlu ilmu. Dapat akhirat juga ilmu. Man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirat fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Orang kalau mau dapat dunia pasti perlu ilmu. Dapat akhirat ya pasti ilmu. Mau dapat dua-duanya ya perlu ilmu. Coba, apunten. Panjenengan keahliannya apa, Pak? Keahliannya apa? Nyambut dalam. Jualan snack. Jualan snack pakai ilmu nggak kira-kira? Dia pakai. Iya pakai. Dengan jual snack kan jangan dapat keuntungan dong. Nah, jenengan jual snack gak pakai ilmu. Misalnya ya, jenengan pulaan apa bikin sendiri? Ada yang bikin sendiri enggak? Ada. Gorengan. Jenengan bikin gorengan. Bikin gorengan pakai ilmu nggak kira-kira? Pakai. Misalnya bikin gorengan nggak bisa. Misalnya jenengan bikin gorengan tepung. Tepungnya supaya enak ada bumbunya toh. Jenengan bikin ngawur. Pakai tepungnya 1 kilo, gulanya garamnya 1 kilo. Payu nggak kira-kira? Dibuanting langsung didodol, dia kayak mau ngeracun. Wah, sini pokoknya. Itu kan ilmu loh. Jadi mengerti bagaimana perbandingan tepung dengan air dengan garam. Ya enggak? Berarti jenengan karena punya ilmu bikin gorengan, berarti panjenengan apa? Bisa mendapatkan dunia. Ya. Jangan bilang sepele gorengan, ini ilmu semuanya. Ya. Jenengan kaliannya apa? Nyetir. Nyetir ini bisa nyetir ilmu nggak kira-kira? Coba jenengan nyari pelanggan, jenengan nggak bisa nyetir, baru mau kemana ke alun-alun begitu naik, tabrak cedar, nggak sido, ditinggal jenengan. Belajar saya nyetir, ya nggak di sini nih ada. Dengan jenengan bisa nyetir, apalagi jenengan nyetirnya misalnya apa, bagus dan sebagainya, ya nyaman, dapat rezeki dari nyetir tersebut. Kenapa? Karena jenengan punya ilmunya. Ya seperti itu. Jadi kalau mau dapat dunia ini dengan ilmu. Mau dapat akhirat? Ya pastilah. Orang sholat mau dapat akhirat salah satu kewajibannya sholat. Apakah kita datang sholat langsung sholat? Nah, sholat ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada makruh sholat, ada yang disunahkan, ada yang membatalkan sholat. Ini bukan ilmu semua. Kalau kita tidak tahu, mana bisa tahu. Jadi, orang kalau mendapat dunia ini kunci dengan ilmu, mendapat akhirat kunci dengan ilmu. Kalau ada orang yang dapat harta, tapi dia tidak bisa mengelolanya. Coba lihat. Habis nggak kira-kira hartanya? Nggak diputar, habis nggak? Habis. Orang dapat harta, pasti habis. Sekarang saya tanya ya. Ya, harta ini beda ya, ini coba lihat di sini. Itulah sifatnya, apa? Sifatnya ilmu. Ilmu tersebut adalah kunci sesuatu untuk mendapatkan dunia dan itu dia. Sehingga Kanjeng Nabi mewariskan sesuatu yang paling agung, yang paling mulia, yaitu apa? Ilmu. Paham ya sampai sini ya? Jadi
Eh, jadi kalau seandainya kita nyari satu tempat mencari ilmu, berarti kita orang yang terpilih. Karena kita dipilih oleh Allah mendapatkan warisan yang paling agung di dunia. Yaitu apa? Ilmu. Seperti itu. Ya. Coba lihat ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Huyira Sulaiman alaihissalam bainal ilma wal mali wal mulk. Faktiyaro ilma fa'atallahu al-mal wal mulk ma'al ilmi. Ya, lihat. Nabi Sulaiman, kita paham, Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya. Ya. Nabi Sulaiman ini bisa bahasa hewan. Ya. Nabi Sulaiman ini pengikutnya bukan manusia saja, semuanya ikut. Rajanya wes kaya, Nabi Sulaiman hasil kaya. Ya. Tapi Nabi Sulaiman sebelum kaya, maka dipilih oleh Allah. Dipilih pilihan Allah. Yaitu Nabi Sulaiman ini apa? Dipilih pilihan. Oleh Allah apa? Kamu mau ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman dipilih. Ayo, kamu mau ilmu, harta, atau kekuasaan? Lalu Nabi Sulaiman, saya pilih ilmu. Dengan Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka dia dengan ilmunya bisa dapat uang. Dengan uangnya banyak, dia bisa mendapat kekuasaan. Dan tetap ilmunya tidak hilang. Tapi kalau dia diberikan harta, gak punya ilmu, pasti habis. Dia diberi kekuasaan, kalau nggak punya ilmu, akan dibodohi rakyatnya, akan digulingkan rakyatnya juga habis. Berarti apa? Ilmu merupakan pokok untuk mendapatkan sesuatu, segalanya. Paham ya? Di sini. Nah, maka disebutkan Imam Syafi'i, ya, radhiyallahu anhu, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada akhirah fa'ali bil ilmi, fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Siapa saja yang mau mendapatkan dunia, kuncinya punya ilmu. Siapa saja yang mau mendapatkan akhirat, kuncinya ilmu. Sesungguhnya ilmu itu dibutuhkan untuk mendapatkan kedua-duanya. Ya, saya tadi kan nanya, jenengan keahliannya apa? Bikin kue. Itu ilmu. Jenengan keahliannya nyupir, ilmu. Mas Agung ini keahliannya teknik. Ya, membetulkan mobil orang yang dan sebagainya. Bisa nggak Mas Agung diterima di pekerjaan tersebut sebagai ahli teknik, nggak punya ilmu dari mobil? Bisa nggak? Bisa bongkar tapi nggak bisa masang. Itu dia, dibongkar pasang lagi nggak bisa. Ya, seperti itu, paham ya? Nah, itu dia. Jadi dengan punya ilmu kita bisa menguasai dunia, bisa mendapatkan hasil dunia, bisa mendapatkan akhirat. Tergantung ilmunya, ilmu dunia apa ilmu akhirat. Kalau mau dapat dua-duanya, ya dapatkan dunia dan akhirat. Seperti itu. Ya. Coba kita lihat lagi. Warada anad dunya yuktiha Allahu man yuhib wa man la yuhib. Wa la yutil ilma ila man yuhib minal abrar. Coba lihat. Ilmu kan ada dua. Ilmu dunia sama ilmu akhirat. Ini lebih tinggi mana nih derajatnya? Maka di sini disebutkan, ya, sesungguhnya dunia ini diberikan oleh Allah, dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang nggak dicintai oleh Allah. Jadi Allah kalau memberikan dunia, siapa yang diberikan? Coba minta maaf. Orang yang sholat, ya dikasih dunia. Orang yang nggak sholat, ya juga dikasih dunia, atau ya enggak? Bahkan orang yang paling kaya di Magelang ini kan nggak sholat. Belum sholat, maksudnya belum dapat hidayah. Tapi tetap diberikan. Ya enggak? Yang coba 9 naga itu di Indonesia. Orang Chinese semua yang bukan Muslim. Paling kaya, ekonomi 70% ekonomi Indonesia dipegang oleh dia orang. Kan nggak sholat. Dunia tetap dikasih sama Allah. Jadi Allah ini memberikan dunia kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah, kepada siapa yang tidak dicintai diberikan. Wala yuqtil ilma illa man yuhib minal abrar. Tetapi Allah akan memberikan ilmu, maksudnya ilmu akhirat, hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya apa? Ini adalah ilmu akhirat. Sehingga kalau kita diberikan ilmu akhirat, tahu halal, tahu haram, tahu hak, tahu batil, tahu cara fikih sholat, rukun sholat, tahu bagaimana bayar zakat, tahu cara biru walidain yang tadi yang kita bahas, tahu bagaimana berbakti sama orang tua. Berarti kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Tapi apa? Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, mau cari apa lagi sudah. Ini cita-citanya kita hidup di dunia untuk mendapatkan cinta dari Allah. Nah, caranya bagaimana?
mendapatkan ilmu akhirat tersebut sehingga ujungnya dicintai oleh Allah? Iya, jawabannya depannya N, belakangnya I. Apa, Les? Depannya N, belakangnya I apa? Ngaji. Dengan ngaji kita dapat ilmunya Allah. Nah, sedangkan sini dijanjikan, dunia ini aku berikan kepada orang yang kucintai dan juga orang yang tidak kucintai. Tetapi ilmu, maksudnya ilmu mencari akhirat, hanya aku berikan kepada orang yang aku cintai. Sedangkan ilmu akhirat tersebut bisa didapat dari berarti ngaji istimewa nggak kira-kira? Menjadi penyebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngaji ini bukan sembarangan. Ngaji ini bukan sembarang. Jadi orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, pengen ngaji, berarti dia sudah ditentukan oleh ini hambaku yang aku cintai. Seandainya Allah mencintai kita dengan lewat tanda-tanda ini, mustahil Allah kalau mencintai hambanya itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga, mustahil. Pasti Allah sudah menyediakan surga. Seperti itu. Kenapa? Jenengan sayang nggak sama anak jenengan? Cinta nggak? Cinta nggak sama anak jenengan? Pasti. Kenapa? Tanda cinta kita pasti kita memberikan terbaik sama anak kita. Allah kalau sudah cinta sama hambanya pasti diberikan yang terbaik. Apa yang terbaik pemberiannya Allah? Ridhonya Allah, yaitu dimasukkan surga selama-lamanya. Maka dari itu, ayo cari majelis pengajian di mana-mana. Datang. Karena di situ tempatnya kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ya. Coba kita lihat lagi ya. Para Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamu wajhahu. Ini disebut ini. Khalifatul Rabi'ah. Al-ilmu khairun min mali. Ilmu ini lebih bagus dari harta. Al-ilmu kenapa? Al-ilmu ya rusuka wa anta ya rusu mali. Kalau kamu punya ilmu, ya maka ilmu ini akan menjagamu. Tapi kalau kamu cuma punya harta, maka kamu yang jaga harta, jadi budak. Coba lihat. Kalau kita punya ilmu, ilmu ini akan jaga kita. Kita kalau punya ilmu nih, ada perbuatan haram, maka ilmu akan mengatakan jangan haram. Kamu kerjakan ini, kamu masuk neraka. Akhirnya kita tidak mengerjakan barang yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau kita punya harta, kita jadi budaknya harta, jaga harta. Jangan kalau punya harta banyak, keluar kemana-mana kan jangan mikir rumahku aman gak ya, berusaha muter dan sebagainya. Jadi orang kalau bukan berarti kita tidak punya harta. Orang boleh punya harta, sahabat banyak yang kaya, tapi harus punya ilmu. Karena dengan punya ilmu dia akan menjaga kamu dan menjaga harta kamu. Apa? Dengan kita punya ilmu, harta yang kita punya, kita keluarkan haknya untuk bayar zakat, kita sedekah dan sebagainya. Itu kan berarti menjaga. Sedangkan sedekah ini dapat pahala. Itu maksudnya. Ya, berarti ilmu ini lebih mulia daripada harta. Sehingga Nabi Sulaiman waktu ditawari oleh Allah, kamu mau ilmu atau harta atau kekuasaan? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, aku mau ilmu ya Allah. Begitu Nabi Sulaiman diberikan ilmu oleh Allah, dengan ilmunya dia bisa nyari dunia, dapat harta kekayaan. Dengan harta kekayaan yang banyak, maka banyak pengikutnya. Jadi dengan punya ilmu dia dapat harta, punya kerajaan. Dan juga tetap ilmunya tidak hilang. Itu loh ya. Coba lihat lagi. Apa alasannya ilmunya lebih mulia? Ya, satu lagi ya. Ya. Al-ilmu yasku ala infak. Wal malu tungfikuhu anafakota. Jadi apa? Kalau kita punya ilmu, kita infakkan. Infakkan itu masih kita sebarkan. Maka ilmu itu tidak hilang, malah tambah kuat. Tambah hafal kita. Tapi kalau kita punya harta, kita berikan sama orang, harta kita habis. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita berikan sama orang, kita nggak habis ilmunya. Justru tambah kuat, tambah hafal. Tapi kalau kita punya harta, kayak nyok. Nah itu menunjukkan apa? Ilmu tersebut, yaitu apa? Jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan wallahu a'lam. Besok kita lanjutkan tentang babul ilm ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan ambil tempat.